Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AF untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AF. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar AF segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada AF bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya sosoknya seperti apa gitu? Dia menurut saya melihat saya pada kejadian itu penasaran. Ya kalau sampai pertemuan saya udah debat sama dia. Tidak penasaran. Ayep nih. Tantang nih Ayep. Ayep baru muncul nih ketemu lagi. Debat sama saya. Kalau misalkan kamu laki-laki kamu jengkel kamu harus dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Ayep. Kapan debat di mana? Ayep tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah kejadian lah apa. Ayep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki tunjukin bahwa kamu kalau Ayep tidak, kalau Ayep tidak muncul, Peggy kita laporkan Ayep ya. Kita laporkan Ayep ke Mabes Polri. dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pintar ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro buka suara. Ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi.
juga awak media yang hingga saat ini masih mengawal Peggy dan juga ibunya serta Bayu Zihad dan juga Pak sudah memasuki mobil jendelanya Pak langsung itunya di bagasi aja sih Cirebon atau ke halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy dari awal bahwa pada malam nanti akan digelar atau akan digelar syukuran begitu terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini AC. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Untuk pada pagi ini, Bayu Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo sama Pak Yan. Pak, terima kasih banyak Pak. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon, oke? Amin, siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding, kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil, saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif.
99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu Kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada Aep bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya cocoknya seperti apa gitu? Dia menuduh saya, melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau misalnya pertemukan saya ini udah buat sama dia. Tidak benar sekali. Aib nih. Tantang nih Aib. Aib baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya, Aib. Kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aib. Kapan debat di mana? Aib tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, kejadian lah, apa. Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro buka suara.
Ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Juga awak media yang hingga saat ini masih mengawal Peggy dan juga ibunya serta bayi Ziha dan juga memasuki mobil jendelanya Pak langsung Itu di bagasi aja sih. Cirebon atau ke halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy bahwa pada malam nanti akan digelar acara atau akan digelar syukuran di situ terkait dengan kebebasannya Peggy. Terima kasih baik ini AC. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini Bayu, Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo, sama Pak ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Salam buat keluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Salam. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit,
dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim pengadilan negeri ini di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya, Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. Ya, tuh. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada Aep bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya cocok seperti apa gitu? Dia menuduh saya, melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau misalnya mempertemukan saya ini berdebat sama dia. Tidak benar sekali. Aep nih, tantang nih Aep. Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya. Kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus buktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kamu mau kapan? Debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, kejadian lah, apa. Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. Ya, tuh. Pinter ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar, Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya.
Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Purwobuka Suara, ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Semuanya juga awak media yang hingga saat ini masih mengawal Peggy dan juga ibunya serta bayi Zina dan juga sudah memasuki mobil dari jendelanya Pak. itu di bagasi aja sih. Cirebon atau langsung halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy Setiawan bahwa akan digelar acara atau akan digelar syukuran untuk terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini AC. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini, Bayu, Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo, sama Pak ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Amin, siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok.
Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri ini di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. Dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada Aep bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya sosoknya seperti apa gitu? Dia menuduh saya, melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau saya pertemukan saya udah debat sama dia. Tidak benar sekali. Aep nih. Tantang nih Aep. Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya. Kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, kejadian lah, apa. Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. Dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya.
Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar, Selasa 9 Juli, kakak Vida, Marliana, 33 tahun, berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi, 49 tahun, merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro buka suara. Ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Semuanya juga awak media yang hingga saat ini masih terawak Peggy dan juga ibunya serta Bayu Zihad dan juga Pak. sudah memasuki mobil jendelanya Pak. itunya di bagasi aja sih. Cirebon atau ke Lampung halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy dari awal bahwa pada malam nanti akan digelar acara atau akan digelar syukuran di situ terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini asep. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vida dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini, Bayu Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo, sama Pak ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina.
Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Ayo ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau AF tidak, kalau AF tidak muncul, Peggy kita laporkan AF ya. Kita laporkan AF ke Mabes Polri. Ya, tuh. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AF untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AF. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar AF segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada AF bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya cocoknya seperti apa gitu? Dia
saya melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau misalkan pertemukan saya ingin berdebat sama dia. Tidak benar sekali. Aep nih, tantang nih Aep. Aep baru muncul nih ketemu lagi. Debat sama saya Aep. Kalau misalkan kamu laki-laki kamu jengkel, kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya katanya di kesaksiannya yang tahu lah kejadian lah apa. Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki tunjukin bahwa kamu kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. Dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Udah pinter ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi, 49 tahun, merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro buka suara. Ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Juga awak media yang hingga saat ini masih mengawal Peggy dan juga ibunya serta Bayu Zihada dan juga sudah memasuki mobil jendelanya Pak. Itunya di bagasi aja sih. Cirebon atau ke kampung halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy Setiawan bahwa akan digelar acara atau akan digelar syukuran di situ terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini AC. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vida dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini Bayu Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om.
Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri ini di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Ayo tantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau AF tidak, kalau AF tidak muncul, Peggy kita laporkan AF ya. Kita laporkan AF ke Mabes Polri. Ya, tuh. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang AF untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal AF. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya,
Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada Aep bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya cocok seperti apa gitu? Dia menuduh saya, melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau saya mempertemukan saya ini berdebat sama dia. Tidak benar sekali. Aep nih. Tantang nih Aep. Aep baru muncul nih ketemu lagi. Debat sama saya. Kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus belum buktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kamu kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, terus kejadian lah, apa, Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. Dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar, Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro buka suara. Ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. semuanya. Juga awak media yang hingga saat ini masih
terawal. Peggy dan juga ibunya serta bayi Ziha dan juga Sida memasuki mobil dari jendelanya Pak. Langsung Itu di bagasi aja sih. Cirebon atau halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy Setiawan bahwa malam nanti akan digelar acara atau akan digelar syukuran untuk terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini AC. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini Bayu, Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo, sama Pak ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Amin, siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya. Hebat. Ya. Nah, hebatnya berapa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim Pengadilan Negeri ini di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media,
Kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki tunjukin bahwa kamu kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada Aep bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya cocok seperti apa gitu? Dia menuduh saya, melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau misalnya pertemukan saya ini udah buat sama dia. Tidak benar sekali. Aep nih. Tantang nih Aep. Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya. Kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, terus kejadian lah, apa. Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi 49 tahun merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan, intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya.
Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Purwobuka Suara, ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Semuanya juga awak media yang hingga saat ini masih mengawal Peggy dan juga ibunya serta bayi Zina dan juga sudah memasuki mobil dan jendelanya langsung itu di bagasi aja sih. Cirebon atau ke halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy Setiawan bahwa akan digelar acara atau akan digelar syukuran untuk terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini AC. Bukan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini, Bayu, Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo, sama Pak ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Salam berkeluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan. Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan bahwa penetapan tersebut tidak sah. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Media. Biasa ini, Hakim Eman Sulaiman dari Pengadilan Negeri Bandung yang berani menjatuhkan putusan pra-peradilan yang mengabulkan seluruh permohonan dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Menurut Pak Susno gimana? Satu, pertama kita salut ya, luar biasa bahwa yang dinyatakan orang hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, itu ternyata sudah dijungkir balikkan oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini jam 9 lewat berapa tadi? Ya.
hebat. Ya. Nah, hebatnya apa? Dia punya integritas. Tidak terpengaruh tekanan, baik tekanan media, tidak terpengaruh tekanan instansi, tidak terpengaruh tekanan duit, dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Nah, hakim-hakim seperti inilah yang harus dipromosikan. Bukan seperti hakim-hakim yang mengadili pada tingkat pertama untuk perkara ini. Nah, itu harus dicari loh. Di mana hakimnya dulu? Hakim pengadilan negeri ini di mana? Cirebon. Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang banding. Kemudian kasasinya siapa? Kita tidak mau pajak kita diambil. Saya bayar pajak loh. Diambil untuk gaji-gaji hakim yang nggak beres itu. Kalau Hakim Sulaiman saya hormat. Pak Susno, tadi Pak Susno bilang bahwa Hakim Eman Sulaiman mampu mengatasi tekanan. Ya. Pak Susno, dalam pengetahuan Pak Susno, emang polisi punya kebiasaan melakukan tekanan pada hakim ketika memeriksa perkara untuk kepentingan? Saya katakan berbagai tekanannya. Tekanan media, kalau dia salah menerjemahkan tekanan media, dia anggap tekanan media negatif. 99% daripada citizen dan netizen itu berpihak kepada Peggy. Aib ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aib tidak, kalau Aib tidak muncul, Peggy kita laporkan Aib ya. Kita laporkan Aib ke Mabes Polri. Dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon dinyatakan tidak sah dalam putusan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juli 2024. Usai bebas, Peggy Setiawan perlahan ingin memulihkan nama baiknya. Terbaru, Peggy Setiawan mencari sekaligus menantang Aep untuk bertemu dan memberi penjelasan terkait kesaksian palsu yang diberikan. Peggy Setiawan merasa janggal lantaran sama sekali tak mengenal Aep. Didampingi Tony RM selaku kuasa hukumnya, Peggy Setiawan pun meminta agar Aep segera menemuinya. Peggy menyampaikan pesan terbuka pada Aep bahwa jangan pernah merusak nama baik, apalagi sampai mematikan masa depan seseorang. Sementara itu, Peggy Setiawan juga membantah pernyataan yang dilontarkan Sudirman. Peggy Setiawan membenarkan jika Sudirman merupakan teman SD-nya. Hanya saja, Peggy Setiawan membantah jika ia merupakan teman satu tongkrongan. Diketahui dalam keterangannya, Sudirman mengatakan bahwa Peggy datang ke depan SMP Negeri 11 menggunakan kendaraan smash warna pink dan minum ciu. Peggy lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mukanya sosoknya seperti apa gitu? Dia menuduh saya, melihat saya pada kejadian itu penasaran. Kalau misalnya pertemukan saya udah debat sama dia. Tidak benar sekali. Aep nih. Tantang nih Aep. Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya. Kalau misalkan kamu laki-laki, kemudian kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep. Kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, kejadian lah, apa. Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. Dengan pencemaran nama baik. Ya, tuh. Pinter ya. Setelah mendengar putusan Peggy Setiawan dibebaskan, keluarga Vida meminta polisi memburu 3 tersangka yang masuk DPO. Sebelumnya diketahui keluarga besar Vida menggelar acara nonton bareng sidang pra-peradilan di Kelurahan Tesenden, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Dilansir dari Tribun Jabar Selasa 9 Juli, kakak Vida Marliana 33 tahun berharap penyidik tidak menjadikan orang lain sebagai tumpal dan segera menangkap tersangka kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Marliana menambahkan pihak keluarga bersedia membantu upaya penyidik mencari tersangka yang 8 tahun buron. Menurutnya, penghapusan 2 tersangka dari DPO janggal dan menganggap masih ada 3 tersangka yang berkeliaran. Saya juga yakin kalau sebenarnya pelaku atau DPO yang belum tertangkap itu 3, lanjutnya. Sementara itu, Ibu Vida Sukaisi, 49 tahun, merasa bersyukur Peggy Setiawan yang tidak bersalah dapat dibebaskan. Saya ikut senang, berarti salah tangkap, ungkapnya.
Dengan bebasnya Peggy Setiawan, Peggy asli diminta untuk segera ditangkap. Kami minta polisi cari Peggy, pelaku yang sebenarnya. Bahkan 2 DPO sempat dihilangkan. Intinya kami minta polisi untuk cari pelaku pembunuh anak saya yang sebenarnya, pungkasnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut merespon keputusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihaknya akan segera mendalami putusan tersebut secepatnya. Hal ini disampaikan Jenderal Listio di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dikatakannya pihaknya menghormati keputusan pengadilan. Langkah selanjutnya adalah menunggu salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung untuk dipelajari isinya. Sebab isi putusan tersebut berkaitan erat dengan sah atau tidaknya status tersangka Peggy Setiawan. Dikutip dari Kompas.com, ia juga menekankan bahwa Polri akan menindaklanjuti putusan tersebut secepatnya. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri menyatakan putusan itu akan menjadi evaluasi bersama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo Puro buka suara. Ia mengatakan kerja para penyidik serta proses penyidikan terhadap perkara yang menjerat Peggy akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Semuanya juga awak media yang hingga saat ini masih mengawal Peggy dan juga ibunya serta Bayu Zina dan juga Pak bukan memasuki mobil jendelanya Pak itunya di bagasi aja sih. Tahu langsung halamannya yang tadi sempat disebutkan oleh Peggy Setiawan bahwa pada malam nanti akan digelar atau akan digelar syukuran di situ terkait dengan kebebasannya Peggy. Di bagasi baik ini aset. Bukan tersangka kasus pembunuhan vina dan Peggy yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Pada pagi ini Bayu Zila dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa Peggy Setiawan sendiri memang sudah sangat merasa lega karena memang sudah dibebaskan. Hati-hati Om. Hati-hati Pak Imam. Dadah Peggy. Mas Peggy, hati-hati Mas. Bu. Peggy, dadah. Maaf Om. Halo, sama ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Salam buat keluarga Pak. Nanti saya ke Cirebon lagi. Siapa? Makasih Pak. Selamat. Amin. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Peggy, hati-hati. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri merespon gugurnya status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan vina. Ia menyinggung keterangan saksi kunci bernama AF yang disebut-sebut membuat Peggy terseret kasus ini. Menurut Reza, AF perlu diproses hukum karena diduga memberi kesaksian palsu. Ia menyoroti keterangan AF yang mengaku bisa melihat dari jarak 100 meter dan mengingat wajah para pelaku pada malam kejadian pada 27 Agustus 2016. Padahal kondisi di tempat kejadian perkara TKP diduga tidak memungkinkan untuk melihat jelas, apalagi mengingat wajah para pelaku. Reza berpendapat bahwa keterangan AF dalam kasus Vina adalah yang paling merusak dalam pengungkapan fakta. Namun ia tidak tahu apakah keterangan yang diduga palsu itu berasal dari AF sendiri atau ada pengaruh dari pihak luar. Sebelumnya, AF mengaku bahwa dirinya melihat motor serta sosok Peggy Setiawan saat Vina dan Eki dikeroyok. Motor berwarna merah muda tersebut diduga adalah milik Peggy Setiawan.
Hal ini kemudian membuat Polda Jabar yakin soal penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Meski demikian, kini sudah terbukti di sidang pra-peradilan